Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Intai dimanapun kalian berada. Tidak bosan, tim Intai selalu memberikan informasi supaya sobat Intai tidak ketinggalan info menarik. Tentunya bersama saya, Wahyu Alfi. Inilah Intai Info Santai. Sobat, legenda MotoGP Valentino Rossi akhirnya memutuskan untuk pensiun sebagai pembalap MotoGP pada Kamis 5 Agustus 2021. Dirinya menegaskan tidak lagi menjadi pembalap MotoGP mulai musim 2022 mendatang. Keputusan Rossi untuk pensiun dari dunia yang membesarkan namanya tersebut sebenarnya sudah diprediksi banyak orang sejak lama. Namun pembalap berjuluk The Doctor tersebut berulang kali membantahnya. Rossi memang masih kuat untuk balapan dan bersaing dengan pembalap yang lainnya yang usianya jauh lebih muda. Namun performanya sejak 2018 terus mengalami penurunan. Pada musim MotoGP 2021 misalnya, mulai awal musim hingga seri GP Belanda, Rossi hanya mampu sekali finish di posisi 10 besar di klasmen per Agustus 2021. Posisi pembalap Italia tersebut hanya mampu menduduki peringkat ke-19. Bahkan belakangan ini Rossi beberapa kali gagal menyelesaikan balapan. Apa saja fakta menarik seputar Valentino Rossi? Yuk simak info santai berikut ini. Yang pertama, nomor 46 yang sangat berarti bagi Rossi. Salah satu hal yang identik dari Valentino Rossi adalah motor balapnya yang bernomor 46. Meskipun sepanjang karirnya di dunia balap, dirinya berulang kali berganti tim dan pabrikan motor, Rossi tetap setia dengan nomor 46 untuk nomor motornya. Mengutip dari buku Rossi The Legend karya Michel Turco, ternyata nomor 46 merupakan nomor yang digunakan ayahnya saat memenangkan Grand Prix pertama tahun 1979. Ayah Rossi, Graziano Rossi, merupakan seorang pembalap yang cukup terkenal di dekade 70-an dan sering memenangi balapan. Namun sayangnya, pada tahun 1980-an, sebuah kecelakaan mobil yang parah harus merenggut karirnya sebagai pembalap. Valentino Rossi pertama kali menggunakan nomor 46 ketika mengikuti balapan podcast bike pada tahun 1991 di Italia. Sejak saat itu, nomor 46 melekat pada dirinya. Bahkan usai menjuarai ajang MotoGP, dirinya memutuskan untuk tetap menggunakan nomor tersebut. Padahal, beberapa pembalap di MotoGP biasanya akan menggunakan nomor 1 di motornya pada musim balap selanjutnya usai menjuarai MotoGP. Bahkan, usai pensiun, dirinya juga tetap menggunakan angka tersebut untuk membangun kerajaan bisnisnya di bidang balap motor lewat brand VR46 untuk sejumlah apparel dan merchandise serta akademi balap motor yang didirikannya. Untuk menghormati nomor dari pembalap ikonik tersebut, ada wacana dari MotoGP untuk turut mempensiunkan nomor keramat tersebut. Yang kedua, kerap berganti tim dan pabrikan motor. Sebelum naik ke kelas MotoGP yang saat itu masih bernama GP500, Rossi berlaga di kelas 125cc pada periode 1996 sampai 1997 dan 250cc dari 1998 hingga 1999. Rossi berhasil menjadi juara dunia kelas 125cc pada 1997 dan 250cc pada 1999. Kala itu, Rossi memperkuat tim pabrikan asal Italia, Aprilia. Rossi kemudian memulai debut di kelas utama pada 2000 dan menjadi pesaing serius sejumlah pembalap masa itu. Dirinya sukses 10 kali naik podium dengan 2 diantaranya berupa kemenangan. Lalu pada musim berikutnya tahun 2001, Rossi sukses menjadi juara dunia dengan memenangi 11 balapan. Pada tahun 2002 hingga 2003, Rossi memperkuat tim Repsol Honda dan berhasil mempersembahkan 2 kali juara dunia tahun tersebut. Pada musim 2004 hingga 2005, Rossi memperkuat tim Gauloises Yamaha. Kemudian tahun 2006, dirinya memperkuat tim Camel Yamaha yang terkenal dengan motor yang full didominasi warna kuning terang. Kemudian pada tahun 2007 hingga 2009, Rossi memperkuat tim Fiat Yamaha bersama pembalap Spanyol Jorge Lorenzo. Hubungan antara dua pembalap ini kemudian kurang harmonis dan menyebabkan Rossi pindah ke pabrikan motor lain. Pada tahun 2011, Rossi memutuskan untuk pindah ke pabrikan asal Italia, Ducati. Namun karir Rossi bersama Ducati selama 2 tahun tidak terlalu bersinar. Kemudian pada tahun 2013, Rossi memutuskan untuk kembali ke pabrik asal Jepang, Yamaha. Rossi memperkuat tim Yamaha Factory Racing selama 3 tahun. Kemudian Movistar Yamaha mulai musim 2016 hingga 2018. Selanjutnya memperkuat tim Monster Energy Yamaha MotoGP sejak musim 2019 hingga memutuskan pensiun pada tahun 2021.
Yang ketiga, sering melakukan selebrasi unik. Valentino Rossi dikenal sebagai seorang pembalap yang garang di arena balap, namun hangat ketika di luar arena balap. Selain itu, Rossi juga dikenal sebagai seorang yang humoris dan murah senyum. Sosok Valentino Rossi juga dikenang karena beragam selebrasi uniknya setelah memenangi balapan. Selebrasi unik Rossi diantaranya yakni membonceng maskot ayam besar saat memenangi GP Catalunya tahun 1998. Lalu, pada balapan sirkuit Jerez, Spanyol tahun 2007, Rossi melakukan selebrasi dengan seolah-olah sedang bermain bowling dan mencetak strike. Sejumlah orang menggunakan kostum seperti pin bowling dan menjatuhkan dirinya dalam selebrasi tersebut. Pada GP Italia tahun 2002, Rossi melakukan selebrasi dengan seolah-olah ditilang oleh petugas. Saat itu, Rossi berhasil memecahkan rekor top speed di lintasan lurus sirkuit Mugello, Italia. Usai balapan, ada rekannya yang memakai kostum petugas kepolisian yang kemudian menilang Rossi karena melebihi batas kecepatan. Salah satu selebrasi paling unik Rossi adalah ketika dirinya memenangi GP Jerez tahun 1999. Rossi yang ketika itu bertanding di kelas 250cc, usai melewati garis finish tiba-tiba melompati pagar pembatas sirkuit dan berlari ke toilet portable di samping lintasan. Selebrasi tersebut kemudian diulangnya pada saat memenangi GP Jerez tahun 2009 untuk memperingati 10 tahun peristiwa tersebut. Yang keempat, menggunakan helm motif unik saat balapan. Selain aksinya yang memukau di lintasan balap, Rossi juga sering menjadi pusat perhatian penonton akibat sering mengenakan helm dengan motif unik saat balapan. Rossi biasa menggunakan motif dengan desain unik untuk memperingati sesuatu. Selain itu, tiap mengikuti balapan di GP Italia, Rossi selalu menyiapkan helm khusus untuk menghibur fansnya yang selalu memadati sirkuit Mugello, Italia. Misalnya, pada GP Italia tahun 2010, Rossi menggunakan helm dengan gambar Joker yang lucu dan 2 gambar anjing yang menggemaskan. Kemudian, pada GP Italia tahun 2011, Rossi menggunakan helm dengan motif bola mata yang cukup detail dengan iris mata berwarna biru muda. Pada GP Italia 2013, Rossi menggunakan helm dengan gambar kura-kura berwarna hijau yang menggemaskan. Rossi sengaja membuat helm tersebut untuk mengenang masa kecilnya. Saat masih kecil, dirinya diberikan seekor kura-kura oleh ibunya. Lalu Rossi kecil kerap meletakkan binatang tersebut di helmnya. Yang paling unik, saat MotoGP Italia tahun 2014, Rossi mengenakan helm bergambar pasta, makanan khas Italia. Tidak hanya itu, di bagian belakang helm tersebut juga terdapat cara penyajiannya. Nomor 5, pernah balapan di Indonesia. Sudah banyak sirkuit di dunia yang berhasil dilibas oleh The Doctor. Salah satunya yakni sirkuit Sentul di Bogor, Jawa Barat. Masa itu, Rossi masih balapan di kelas 125cc bersama tim Aprilia. Dalam balapan yang digelar pada 28 September 1997 tersebut, Rossi berhasil finish di urutan pertama, mendahului pembalap Jepang Kazuko Sakata dan Jorge Martinez dari Spanyol. Rossi memiliki fans yang cukup besar di Indonesia dan banyak yang berharap agar Rossi bisa kembali balapan di Indonesia pada Grand Prix Indonesia mendatang. Namun sayang, Rossi memutuskan untuk pensiun terlebih dahulu sebelum ikut balapan yang rencananya akan digelar di sirkuit Mandalika di Lombok tahun depan. Nah, itu tadi sobat, 5 fakta menarik seputar legenda balap MotoGP Valentino Rossi. Seorang legenda pasti akan selalu dikenang, namun untuk menjadi seorang legenda pasti tidak mudah dan harus melalui jalan panjang yang terjal. Tidak terasa, saya sudah menemani Sobat Intai. Kita ketemu lagi di Intai berikutnya. Saya Wahyu Alfi undur diri, inilah Intai, info santai.